pengalaman belajar dengan harapan hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya kita lihat bahwasanya peristiwa belajar bisa terjadi dilihat dari dua kondisi. Yang pertama disebut juga synchronous learning, yaitu peristiwa belajar yang terjadi di dalam satu waktu yang sama. Dan yang kedua disebut juga dengan asynchronous learning, artinya peristiwa belajar yang terjadi dalam dimensi waktu yang berbeda. Kita lihat synchronous learning dibagi dua antara yang belajar dan sumber belajar. Jadi belajar terjadi pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Jadi dimensi ruang dan waktunya sama. Ini sudah sangat familiar di kalangan guru karena ini dikenal dengan istilah tatap muka. Kemudian belajar juga bisa terjadi pada waktu yang sama, pada tempat yang berbeda. Ini bisa dilakukan dengan teknologi sinkronus, video conference seperti yang kita lakukan ini, atau audio conference. Dan sekarang sudah banyak atau lebih familiar dengan istilah webinar, ya, atau seminar berbasis web. Kemudian kita lihat asynchronous learning dibagi dua juga, yaitu collaborative asynchronous learning, artinya belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Dengan kata lain, misalnya kalau kita suka melakukan diskusi melalui forum diskusi, nah itu adalah salah satu kategori dari collaborative asynchronous learning. Kemudian asynchronous learning lainnya adalah self-directed asynchronous learning. Artinya, orang bisa belajar dalam bentuk, orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan media belajar tertentu, bisa dalam bentuk teks, video, animasi, dan lain-lain yang kita sudah buat ya, video. Salah satunya adalah video video tentang pembelajaran tajwid yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai format dan dapat dipelajari sendiri kapan saja dan di mana saja. Jadi blended learning dari sudut pandang ruang dan waktu, yaitu pembelajaran blended ini adalah suatu bentuk belajar yang mengkombinasikan sedemikian rupa potensi-potensi strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimum sehingga dapat menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan sedemikian rupa. Artinya, kita bisa mengkombinasikan tatap muka dengan tatap maya, atau kombinasi tatap muka dengan pembelajaran mandiri melalui online learning dengan cara kolaboratif asinkronus maupun self-directed asinkronus. Nah, blended learning itu sendiri, ya, pada dasarnya membicarakan 4 hal. Pertama, berupaya menyediakan akses kepada siswa untuk dapat belajar kapan saja, dimanapun saja dengan teknologi belajar yang ada saat ini. Kemudian yang kedua kita lihat mengintegrasikan teknologi inovatif sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Yang ketiga, bagaimana mengkombinasikan secara tepat teknologi sinkronus dan asinkronus untuk mengintegrasikan, untuk menciptakan pengalaman belajar. Dan yang keempat adalah menghubungkan antara siswa dengan sumber global yang ada di mana saja, termasuk mempertemukan siswa dengan ekspert yang ada misalnya. Dari hasil literatur yang ada,
jenis blended learning ini ada banyak, ada 12. Nah, kita akan belajar 3 saja, ya. Kita akan belajar 3 bagaimana memulai pembelajaran blended, ya, bagaimana menerapkannya di sekolah, ya. Kita bisa dari yang paling sederhana yang bisa diaplikasikan, ya. Ya, jadi ini kita akan pelajari tentang flip classroom, station rotation maupun supplemental. Kita lihat yang pertama, supplemental model. Nah, jenis pertama ini adalah model suplemental. Ciri model ini adalah pembelajaran kelas tetap menjadi ciri utama atau menjadi fokus utama. Nah, dalam pendekatan ini pada dasarnya adalah blended learning membantu siswa atau siswi yang ketinggalan sehingga diberi tambahan bahan ajar agar tidak tertinggal dengan siswa lain. Bisa juga ditujukan kepada siswa atau siswi yang melesat lebih dahulu, sehingga kita berikan peluang bagi mereka bisa belajar lebih cepat sesuai dengan minat yang dikuasai. Oleh karena itu, langkah awal adalah mengidentifikasikan kebutuhan bahan ajar suplemen yang akan diberikan baik kepada siswa yang belajarnya lambat ataupun siswa yang belajarnya melesat lebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih tools. Apa kira-kira, ya, tools apa kira-kira yang sesuai untuk mereka. Jadi tools apa yang kira-kira sesuai untuk mereka. Kemudian langkah berikutnya adalah tadi memilih tool, ya, dan dikuasai bagaimana mereka. Oleh karena itu guru juga dituntut untuk familiar dengan beberapa teknologi belajar yang memang sudah familiar dengan anak-anak saat ini. Misalnya banyak, ya, ada hot potato, kemudian membuat soal-soal untuk drill dan bisa diakses oleh siswa melalui HP misalnya, ya. Kemudian buat soal-soal untuk drill, ya, tadi. Langkah ketiga mencoba mempelajari dan menggunakan juga memahami tools tersebut sebelum kita berikan ke siswa, ya. Setelah itu, setelah kita pelajari dan bisa dilakukan, maka tentunya kita sampaikan ke siswa. Langkah berikutnya adalah melakukan supervisi dan membantu siswa tersebut untuk menguasai bahan ajar yang telah kita siapkan melalui teknologi belajar. Kemudian kita lihat yang kedua, model, ya, yang kedua adalah model rotation. Ya, model rotation. Model kedua sama dengan model pertama, tetapi agak lebih mendekati, agak lebih meningkat sedikit, walaupun pembelajaran utamanya tetap terjadi di kelas. Ya, jadi guru, ya, harus menciptakan beberapa aktivitas belajar. Misalnya, ya, ada 4 aktivitas belajar. Nah, dari 4 aktivitas belajar ini dituntut satu aktivitas, ya, dituntut satu aktivitas yang mengharuskan aktivitas belajar siswanya secara online. Dari contoh ini, aktivitas belajar pertama disebut misalnya Station 1, di mana aktivitas belajarnya pembelajaran kelompok kecil. Ya, jadi siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan perhatikan demonstrasi dari guru yang tentang topik tertentu. Ya. Sementara di kelompok lain, melakukan kerja. Tentu saja dalam kelompok ini, guru menyiapkan lembar kerja siswa yang dipakai. Guru di mana siswa mengerjakan secara kelompok. Kelompok lain, kita lihat di sini, melakukan kerja secara kolaboratif. Aktivitas yang keempat adalah belajar individu. Ya, jadi aktivitas keempat ini adalah belajar individu. Misalnya, diminta melakukan searching dan hasilnya dikumpulkan. Atau aktivitas lainnya, tentunya dalam hal ini, ya, diperlukan seperangkat komputer yang tentunya terhubung dengan jaringan internet. Semuanya terjadi dalam satu kelas. Jadi ini semuanya terjadi dalam satu kelas, ya, ada station 1, station 2, station 3 maupun station 4. Nah, itu adalah
model yang kedua, rotation model. Nah, kita lihat sekarang model ketiga, yaitu flip classroom. Ya, di sini punya ciri, yaitu adanya keseimbangan antara kombinasi aktivitas yang dilakukan dalam kelas dan aktivitas yang dilakukan di luar kelas. Ya, misalnya yang atas di sini adalah aktivitas belajar tradisional. Ya, kita lihat di sini siswa pasif mendengarkan ceramah dari guru. Setelah itu siswa pulang ngerjain PR. Nah, dalam model ini ya, dibalik yang seharusnya dijelaskan oleh guru tidak usah dilakukan. Nah, sebagai penggantinya, siswa melakukan kegiatan belajar di rumah secara online melalui media tertentu. Ya, jadi dibalik, siswa melakukan belajar sendiri di rumah melalui media tertentu. Di sini self-learning secara online ya, jadi belajar mandiri dulu, setelah di kelas, baru terjadi proses pembelajaran yang lebih aktif. Jadi student center active learning-nya terjadi dalam kelas, sementara proses perolehan pengetahuannya terjadi di luar kelas. Nah, dalam hal ini, perlu guru menyiapkan materi secara online. Ya, baru di kelas, dia bisa membuktikan, mempraktekkan, mendiskusikan, dan lain-lain dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Itu penjelasan yang saya sampaikan tentang blended learning. PPT-nya sudah saya letakkan di Google Classroom. Ya. Oleh karena itu, sebelum saya menjelaskan blended learning ini kan kalian sudah mulai memanfaatkan teknologi komunikasi untuk merancang pembelajaran. Jadi tepat sekali ya, setelah kamu susah-susah membuat, terus gimana nih makainya? Ya kan ya? Baru saja sudah jelaskan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kenapa diam semua? Atau suara saya tadi nggak terdengar, atau terlalu cepat. Tapi tadi PPT-nya sudah saya share di Google Classroom, silakan dilihat. Kalau tadi nggak sempat ngikutin penjelasannya. Ada pertanyaan? Yang ini Pak, yang bikin video Pak. Enggak. Bikin video pakai Camtasia nggak jadi Pak. Ini gimana ya? Saya sudah download di tutorial banyak banget Pak. Angger ya Pak. Nggak bisa. Itu sampai migrain saya Pak. Ini solusinya gimana Pak? Udah jadi. Ya ini Pak. Maaf, udah jadi yang video PPT-nya saja ya, video untuk PPT sih bisa. Kalau yang Camtasia belum jadi. Kalau enggak, video silakan. PPT sudah Jadi jadi. kalau Video PPT sudah jadi, tapi ya, kesulitan ngirimnya Pak, karena ukurannya di atas 100 MB, jadi 120 sekian MB gitu. Itu kan bisa dikirim saya kirim ke Pascasarjana kan, ada coba. email Pascasarjana. Silakan dikirim. Saya udah kirim ke situ Pak, tapi nggak connect Pak, artinya nggak terkirim. Mungkin lewat laptop Pak ya, kalau lewat HP nggak bisa ya? Nggak bisa kalau lewat HP pakai saya lewat HP. Nah iya nggak bisa lewat HP sampai nanti saya nunggu jenggot panjang juga masuk. Iya. Oke, siapa? Enggak. Salahnya di grup kelas saya sudah. Terima kasih Pak. Iya baik. Di grup kelas saya sudah selalu broadcast hasil-hasil dari kalian. Semakin kesini semakin bagus. Yang terakhir tuh udah lihat semua grup kelas ya, udah lihat hasil-hasilnya itu udah. Nah itu adalah kenapa harus membuat bahan ajar berbasis TIK. Tentunya kaitannya dengan blended learning. Jadi nanti ketika merancang pembelajaran, ya silakan gunakan bahan ajar yang sudah digunakan.
videonya sudah sampai mana? Saya tuh sebenarnya apa namanya karena di laptop saya itu pakai Microsoft PowerPoint yang 2003 Oh iya, lah, nggak usah. Katanya nggak support Pak ya. Nggak support, benar, harus yang Jadi baru. harus yang 2013 katanya ya Pak ya. Iya. Pak Abdul Rosid, saya mana progres tugasnya? Ya, mungkin karena generasi Abdul Rosid. X, Bro, Dok. Baru nambah sama PPT-nya Generasi aja, Dok. expired. Generasi expired. Saya juga generasi old. Pak Lukman, sampai mana progres tugasnya? Ya Pak, PPT-nya alhamdulillah sudah jadi. Ya. Cuman mau pengen Importnya kayak Pak ya? Jajang tapi nggak berhasil. Bu Lia udah belum ya? Saya lupa ya. Lupa yang udah ngumpulin itu siapa aja. Pasrah. Bu Lia sudah sampai mana progresnya? Iya, sudah mengedit video, tapi audio nah ininya slide-nya tuh belum sesuai Pak, jadinya Sesuai. itu lagi bilang lagi gitu Pak. Bu Siti Aisyah sampai mana progresnya? Alia. Bu Siti sampai mana Tapi progresnya? insya Allah saya berusaha untuk Iya, kalau nggak bisa menyelesaikan nanti nggak bisa buat strategi pembelajaran blendednya. Pak Rifki sampai mana progresnya Pak Rifki Aziz? Pak Rifki dengar? Bu Lingga udah kemarin udah saya upload di YouTube kita. Semoga memotivasi. Jadi contohnya tadi memotivasi nggak susah tuh. Kaum perempuan udah pada banyak tuh kayak Bu Lingga, siapa lagi tuh kemarin tuh. Ada 3 atau 4. Tuh, generasi Ibu yang milenial, Pak. Jadi Oh iya, masih fresh. iya, generasi milenial jadinya masih terampil. Pak Jajang juga. Pak, kita kepala 4 udah gagap. Sabar Pak, ini ujian. Bu Iin, saya mana progresnya? Bu Iin? Mic-nya di-mute. Bu Siva? Mic-nya juga di-mute. Alia. Baik, sampai di sini ada yang mau Ini ditanyakan? ada pesan Pak dari Ya. Dewi, Ya. Dewi. Orangnya lagi sakit, jadi mohon Pak minta doanya supaya cepat sembuh. Amin. Kita terbaik ya. Bukan sakit yang Gabung. sakit apa tuh? Sakit. Lagi dirawat Pak. Oh, dirawat. Bukan Kang sakit. Jajang. Kita doain sama-sama supaya Dewi cepat sembuh ya. ya amin. Amin. Jajang. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah jelas penjelasan tentang blended learning tadi ya? Iya Pak, cukup. Sudah Pak, sudah Pak. Cukup Pak, siap. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.